Baik, untuk semua hadirin peserta webinar, akan kita mulai acara pada hari ini, kegiatan webinar Rabu Ngopi spesial Hari Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Biro Perundang-undangan KPU RI, Ibu Nur Syarifah. Yang kami hormati Komisioner KPU Provinsi Banten, Ibu Iim Rohimah. Yang kami hormati Asisten Daerah 3, mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, Ibu Haji Ida. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Serang beserta anggota. Yang kami hormati Direktur Perludem, Ibu Khairun Nisa Nur Agustiati. Serta hadirin yang berbahagia peserta webinar Rabu Ngopi, Rabu Ngobrolin Pemilu spesial Hari Ibu dengan tema Perempuan, Demokrasi, dan Pemilu, Catatan dan Harapan Pemilu Serentak tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir dan berkumpul serta bertemu secara virtual dalam acara webinar Rabu Ngopi KPU Kabupaten Serang. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua KPU Kabupaten Serang kepada Bapak Abidin Nasyar, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa mawala, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du.
Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Inung dari KPU RI telah hadir ya. Alhamdulillah, Ibu Nur Syarifah, Biro Perundang-undangan KPU Republik Indonesia. Terima kasih, Bu Inung. Kemudian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Iim Rohimah, Komisioner KPU Provinsi Banten yang luar biasa. Ini korwil kita juga yang support terus kita. Terima kasih Bu Iim. Kemudian juga Ibu Ida Nuraida, ini dari pemerintah Kabupaten Serang. Beliau ini adalah Asda 3 ya, Ida ya. Alhamdulillah satu perempuan jadi Asda juga di Kabupaten Serang. Kemudian rekan-rekan Ibu Khairunisa dari Prudent ya. Terima kasih Bu Denis, luar biasa. Kemudian juga rekan-rekan Komisioner KPU Kabupaten Serang, kemudian para Kasubag, Bu PLT Sekretaris, dan peserta webinar pada kesempatan hari ini yang saya cintai, saya banggakan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar kita pada hari ini. Kemudian salam-salam semoga tercurah kepada baginda kita, yakni besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, para pemateri yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemateri kita pada hari ini. Tadi Ibu Inung ya luar biasa sudah hadir, kemudian Teh Ninis, kemudian Bu Ida, kemudian Teh Iim, semua ibu-ibu yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliau-beliau. Sesungguhnya kegiatan Rabu Ngopi ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang. Setiap hari Rabu, KPU Serang itu selalu mengadakan kegiatan Rabu Ngopi, ya, Rabu ngobrolin tentang pemilu. Jadi tidak hanya tiap 1 bulan kemudian kami mengadakan sebuah program kami mengadakan webinar secara nasional juga, kita undang teman-teman dari luar Banten. Jadi untuk setiap momen, kebetulan momen hari ini adalah momen pas bertepatan dengan Hari Ibu, maka pematerinya hari ini adalah ibu-ibu semua yang cantik-cantik, yang luar biasa. Oleh karena itu, tujuan kami adalah bagaimana kita semua memahami tentang peran kita sebagai penyelenggara dan peran masyarakat sebagai penegakan demokrasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu kemudian, ketika berbicara hari ini tentunya, karena ini adalah momennya Hari Ibu, tanpa ibu mungkin tanpa ada kita, betul nggak? Ibu juga tanpa ada bapak, ya tanpa ada juga. Jadi peran perempuan saat ini saya kira dengan adanya motivasi kesetaraan gender, lalu kemudian sekarang undang-undang mengatur dalam hal misalkan legislatif maupun dalam hal yang lain bahwa di keterwakilan perempuan itu diperhatikan dan harus ada keterwakilan perempuan. Saya kira peran perempuan dalam dunia demokrasi saat ini sangat berperan. Dimanapun perempuan sangat berperan. Meski perempuan itu katanya kaum yang berbicara bahwa perempuan kaum lemah, itu tidak. Tapi justru perempuan itu luar biasa. Ya, segede apapun Bu Ida kumisnya, kalau udah perempuannya melotot itu pasti kalah. Oleh karena itu saya kira peran perempuan ini dalam hal penegakan demokrasi luar biasa. Harapan kami ke depan adalah negara kita Indonesia sudah menyatakan bahwa syarat demokrasi itu adalah harus ada keterwakilan perempuan, dan itu diatur oleh undang-undang. Kalaupun sekarang, misalkan di legislatif Kabupaten Serang baru 26% perempuannya, belum 30%, harapan kami ke depan ini meningkat. Dan inilah salah satu upaya KPU Kabupaten Serang untuk menyadarkan
memberikan pendidikan politik kepada perempuan, bahwa peran dan fungsi perempuan nanti akan dikupas tuntas oleh seluruh pemateri pada saat ini, dan ini adalah salah satu strategi perempuan. Sejauh mana sih penting perempuan masuk ke dalam yang diperjuangkan. Oleh karena itu, harapan saya di pada hari ini ada hal-hal yang disampaikan, dan ini menjadikan pendidikan politik untuk perempuan, sehingga ke depan perempuan lebih tampil luar biasa dan demi suksesnya demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti saya mohon dengan para pemateri dan semua peserta webinar kita pada hari ini, ikuti kegiatan ini secara seksama. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kita tentang perempuan, dan kebetulan dari Hari Ibu, dan saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan selamat Hari Ibu Nasional. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fisbil haq, nasrul minal fatun qarib, wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Serang atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu telah hadir bersama kita terima kasih atas sambutan. Mari kita dengarkan bersama keynote speech dari Kepala Biro Perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ibu Nur Syarifah. Kepada Ibu Nur, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul pada hari ini bersama-sama menikmati syukur atas semua nikmatnya, dan sekaligus juga memperingati Hari Ibu. Yang kedua, tentunya sholawat dan salam patut kita hantarkan ke hadirat baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak nanti. Yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman khususnya KPU Provinsi KPU Kabupaten Serang dan juga KPU Provinsi Banten. Mohon maaf, kami sampaikan Bu Evi sedianya berkenan untuk memberikan keynote speech, tapi karena di Imbon ini acaranya padat hari ini, jadi selain ada kegiatan webinar untuk digitalisasi data, kemudian juga evaluasi sirekap dan juga refleksi akhir tahun pelaksanaan seluruh kegiatan KPU RI. Nah, saya sepertinya sudah memberikan materi, jadi karena kemarin diminta mendadak, jadi saya mencoba dengan cepat. Karena kebetulan saya juga tidak ada di Jakarta, saya juga harus memberikan materi di KPU Provinsi Jambi, tapi saya mencoba membuka ini ya materi-materi dan menuliskan. Nanti materinya boleh di-share saja. Pada kesempatan yang baik ini kita bicara mengenai perempuan. Kita tahu bahwa perempuan ini adalah
aset sebetulnya, aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia. Jadi meskipun kita sudah memasuki kemerdekaan yang kesekian tahun, 70 tahun, dan secara formal undang-undang itu memberikan afirmasi kepada perempuan, tetapi dalam implementasinya ini yang perlu kita ingatkan terus-menerus agar apa yang ada di dalam undang-undang atau regulasi yang secara formal tidak ada pembatasan memberikan afirmasi kepada perempuan, tetapi implementasinya ini yang perlu kita terus ingatkan ya agar tidak terabaikan. Jadi mindset kita bahwa perempuan sebagai aset dan potensi itu harus betul-betul kita kita dengungkan terus-menerus. Jadi sehingga sebagai aset itu perlu kontribusi nyata. Nah, untuk mendapatkan untuk memberikan kontribusi yang nyata, perempuan ini perlu kedudukan yang strategis bagi perempuan di dalam ikut serta berkontribusi dalam pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan publik oleh pemerintah ataupun negara, itu diwujudkan dalam peran nyatanya di bidang politik. Di bidang politik baik sebagai anggota legislatif, kemudian yudikatif, di eksekutif, maupun juga sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kontribusi nyata itu harus betul-betul disadari tidak hanya oleh perempuan. Jadi perempuan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi sudah tidak masanya lagi adalah sisterhood relationship, tetapi harus ada sisterhood and brotherhood relationship. Jadi bahwa laki-laki pun harus punya pandangan mengenai kesetaraan gender. Perempuan secara mandiri, sekelompok perempuan saja, saatnya sekarang ini tidak dapat bergerak sendiri, tetapi dia harus didukung oleh mitranya, yaitu brotherhood. Jadi saya menggambarkan bahwa relasi itulah yang kita sebut sisterhood and brotherhood relationship. Jadi saling topan menopang. Mengapa itu kita perlukan? Ya, karena ada kendala yang sampai sekarang saya yakin secara umum kita memahaminya, bahkan kita tahu. Yang pertama kita punya kendala perempuan, ya, itu beberapa kendala yang menjadikan kedudukan kita ini agak terhambat. Ada beberapa catatan saya di situ, tapi saya langsung saja kepada kendala fakta-fakta yang bisa dilanjut. Nah, kita di lembaga legislatif, ya, kita lihat di sini sebetulnya sudah ada hal yang menggairahkan, ya, yang memberikan kita gairah untuk terus bersemangat. Kita lihat di legislatif, di sini kontribusi perempuan itu representasinya di DPR dari tahun 55 sampai tahun 2019 itu pasang surut, ya. Pasang surut. Tapi ada kenaikan dari 55 sampai dengan puncaknya di 92 dan terus menurun. Menurun mulai naik lagi 2009 itu mencapai 18,7 dan puncaknya adalah di 20,87% pada tahun 2019. Ya. Jadi ini satu data yang menggairahkan dan mengembalikan kita untuk terus on the track pada tekad kita untuk memberikan ruang kepada perempuan di dalam pembangunan, utamanya di sini di politik, ya. Lanjut saja untuk persamaan kedudukan hak. Lanjut saya bicara ke pentingnya partisipasi politik di slide berikutnya, Mbak. Ya. Jadi ini mengapa perempuan perlu berpartisipasi, karena dia aset. Jadi selama ini masih ada beberapa masyarakat kita, ada kelompok masyarakat kita yang memandang perempuan itu bukan sebagai aset yang potensial, tetapi dia menjadi objek. Sesungguhnya aset itu adalah subjek. Ya, perempuan itu sebagai subjek itu merupakan aset. Nah,
paradigma bahwa perempuan sebagai objek inilah yang harus kita ubah gitu. Apa sih pentingnya partisipasi politik bagi perempuan? Menciptakan masyarakat dan negara yang demokratis. Ya. Dengan adanya keseimbangan antara sister and brother itu, proses pengambilan akan ada sensitivitas gender di situ. Ya. Keharusan dari perspektif hak asasi. Dan perempuan itu memiliki perbedaan baik dalam visi dan konsep tentang politik yang berasal dari kodratnya sebagai perempuan maupun perannya sebagai ibu. Jadi diharapkan dengan dua karakter perempuan, ya kodratnya sebagai perempuan maupun perannya sebagai ibu, diharapkan dapat menginternalisasi isu dan kebutuhan perempuan ke dalam politik atau proses pengambilan keputusan. Jadi yang tahu persis kebutuhan perempuan tentunya adalah perempuan itu sendiri. Jadi kontribusi pada akhirnya kontribusi nyata perempuan itu menjadi penentu terwujudnya lahirnya kebijakan dan program pembangunan yang inklusif. Namun tadi saya sampaikan bahwa masih ada kendala secara formal undang-undang sudah memberikan afirmasi 30% keterwakilan perempuan baik di politik maupun juga penyelenggara. Ya, afirmasi untuk 30%, tetapi kita masih punya hambatan. Hambatan yang pertama adalah di pendidikan. Jadi pengetahuan dan pemahaman tentang politik ini masih rendah, sehingga tidak memahami struktur kelembagaan dan budaya politik. Jadi keterbatasan dari akses perempuan terhadap sumber pengetahuan tentang politik dan peran domestik, ya. Jadi kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya. Bahkan perempuan itu sendiri yang kadang-kadang menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik, sibuk dalam urusan rumah tangga, tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan. Di budaya patriarki, adanya anggapan perempuan itu lemah, sensitif, subordinatif, sedangkan dunia politik itu dianggap maskulin dan penuh kekerasan, sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki yang tidak cocok untuk perempuan. Dan sebagian kelompok agama masih meyakini bahwa perempuan adalah subordinat laki-laki. Golongan inilah yang mendasarkan pendapatnya pada ajaran agama bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Dan pada faktanya banyak sekali perempuan yang menafkahkan hartanya bagi perjuangan. Kita mulai dari sejarah Rasulullah sendiri, bagaimana ibunda istri tercinta Rasulullah itu menjadi penopang utama, salah satu penopang utama di dalam perjuangan Rasulullah. Nah, kita ke konteks pemilu. Pemilu sebagai sarana, ini bagaimana pemilu itu memberikan sarana bagi perempuan untuk berkontribusi nyata. Ya, di bahwa pemilu itu memberikan ruang yang sama bagi perempuan maupun laki-laki untuk dipilih maupun memilih. Ya. Diharapkan dengan pemilu ini maka jabatan-jabatan publik tertentu ini dimanfaatkan betul oleh perempuan untuk berkompetisi secara sehat. Dan pemilu juga diharapkan mewujudkan keterwakilan politik perempuan. Nah, kedudukan perempuan itu aktif status, jadi memerlukan satu tindakan nyata, memerlukan pengakuan. Di kedudukan perempuan itu dapat dicapai dalam beberapa kategori. Ya, dia karena kelahiran. Jadi kalau dia putri seorang raja, maka otomatis dia adalah menjadi putri raja. Itu kedudukan perempuan yang diperoleh karena status, ascribe status. Jadi kalau mempunyai kemampuan, nah inilah achieve status yang harus kita perjuangkan. Ini memerlukan satu perjuangan, karena achieve status itulah kedudukan yang diperoleh oleh perempuan karena dia memiliki kemampuan dan kelebihan, ya, di dalam kepemimpinan.
Jadi itu yang harus kita perjuangkan. Ya, kedudukan yang kita peroleh dengan perjuangan memunculkan kemampuan kita di dalam memimpin maupun mengambil keputusan. Diharapkan pemilu itu menjadi sarana bagi perempuan untuk mewujudkan kedudukannya yang nyata di dalam pemerintahan. Lanjut mungkin di tindakan afirmatif saja. Ya, tindakan afirmatif itu tindakan khusus yang sifatnya sementara dalam kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan dalam arena politik. Ya, mengingat ketertinggalan perempuan dalam mengisi dan mengambil kesempatan dalam bidang politik masih sangat jauh dari harapan. Kalau lihat peta tadi ya, baru 20%. Itu mulai dari tahun 55 pemilu sampai terakhir 2019 kita baru mencapai 20%. Bahkan di pasca 92 itu ada penurunan yang cukup lumayan yang harus diperjuangkan sehingga mencapai 20%. Ya, jadi sifatnya itu alternatif tindakan afirmatif dalam pemilu adalah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon anggota legislatif. Nah, rumusannya itu tadi yang saya sampaikan, itu 30%. Ada beberapa kebijakan alternatif untuk afirmasi perempuan dalam pemilu. Jadi ada yang sifatnya adalah kursi yang dikhususkan, reserve seat, terus kuota lokal, kuota legal yang diatur dalam peraturan, misal zipper, 1 calon perempuan dan 3 daftar calon. Lalu kuota yang ditentukan dalam internal partai politik minimal 30%. Dan kita itu pada kuota legal, dan itu pun masih pada tahapan pencalonan. Ya. Di pencalonan, di daftar calon yang diajukan ke KPU itu harus 30%. Jadi ini afirmasi beberapa alternatif tindakan afirmatif dan kita itu pada kuota legal, bukan reserve seat ataupun kuota yang ditentukan dalam internal partai politik. Nah, kita lihat nih potensi perempuan, lanjut Mas atau Mbak, ini perempuan pada pemilu 2019. Ya, di DPT pemilih kita itu baik DPT dalam negeri, luar negeri itu mencapai 192.770.601. Kita lihat datanya perempuan itu 50,08, sedangkan laki-laki 49,92. Jadi meskipun perbedaannya tipis angkanya, tetapi tidak secara signifikan. Ya, yang seharusnya jumlah pemilih perempuan 50%. Kalau semua pemilih perempuan dia memahami betul afirmasi perlunya keterwakilan perempuan 30%, mestinya dengan angka 50% jumlah pemilih ini linier, dia dapat setidaknya menghasilkan 30%. Tetapi ini masih tidak linier, disparitasnya jauh. Ya 50% pemilih perempuan, tetapi ternyata anggota legislatif perempuan yang terpilih itu baru 20%. Ya, jadi disparitasnya cukup tinggi 30%. Harusnya terbalik ya, minimal terbalik. Jadi dengan 50% jumlah pemilih perempuan setidaknya menghasilkan 30 gitu. Tetapi ini disparitasnya masih cukup tinggi, jadi masih 20%. Nah, ini PR kita bersama. Kita lihat petanya di pemilu 2019 datanya ya, jenis kelamin itu di skip saja. Skip saja, kita ke DCT. Saya ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya lanjut Mbak atau Mas, kita lihat datanya bahwa untuk kuota pencalekan ya, kuota pendaftaran caleg di DCT ini semua partai sudah lebih dari 37% kalau kita lihat. Bahkan PKPI itu mencapai 50,5% untuk jumlah perempuan. Tetapi memang jumlah calon yang diajukan itu tidak full ya, hanya 137 di situ. Kita lihat datanya. Ya. Itu tidak ada yang 30% persis, itu semua di atas.
Jadi, tetapi kita lihat perolehannya. Kalau tadi daftar calonnya sudah di atas 30%. Ya. Tetapi apa hasilnya? Ini ya, paling tinggi itu DP3 mencapai paling tinggi di Nasdem 32,2%. Ya. Kita bandingkan di Nasdem itu DCT-nya untuk perempuan 38,4%, tetapi yang terpilih 32,35%. Kita lihat ya sebagai contoh yang tertinggi kedua itu PSI. PSI tidak dapat di parlemen, jadi kita lihat yang punya parlemen ya. PDI Perjuangan itu 37,5. Yang terpilih itu 20,31. PKB itu dari 38, jumlah calonnya yang terpilih 20. Gerindra itu masih malah rendah lagi, dari 36,7% calonnya, itu yang terpilih baru 17,90%. Nah, mudah-mudahan data ini cukup membantu kita untuk membuat strategi ke depannya seperti apa. Nah, yang agak memprihatinkan itu di DPD. Ya. Bahkan dari bisa lanjut, bahkan pada saat DCT pun masih ada beberapa daerah yang 0 perempuan. Ya, kita lihat di Kepulauan Riau, di Kepri itu tidak ada calon di DCT-nya, tidak ada yang lolos. Kemudian di Sulawesi Tengah itu tidak ada. Jadi ada 2 provinsi yang tidak ada calon DPD perempuan. Ini tantangan kita. Yang signifikan ini adalah Sumsel 14 dan yang terpilih 4-nya perempuan. Jadi ini satu data yang mengembirakan, hasil yang menggembirakan kita. Ya, Sumsel kita lihat calonnya itu 14 dan keempat senator kita di Sumsel itu 4-4-nya adalah perempuan. Selebihnya itu masih 1, 2. Ya. Dan di Babel, Kepri tadi karena memang dari calonnya tidak ada ya, di Bali pun tidak ada satupun perempuan, padahal kita tahu perempuan-perempuan Bali itu punya kontribusi besar terhadap pembangunan di Bali. Kalsel itu tidak ada. Kemudian Sulawesi Tengah karena memang dari awal dia tidak ada calon. Ini Sulawesi Barat juga tidak ada yang terpilih. Dan cukup menggembirakan adalah Maluku. 3 senator dari Maluku itu perempuan. Jadi jumlahnya masih 42 ya total dari DPD. Ini apa namanya data kita di legislatif. Nah, saya langsung ke perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Di hampir slide yang terakhir, Mbak. 2 slide yang terakhir. Nah, perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Ya, jadi jumlah perempuan sebagai anggota KPU di semua tingkatan, ya KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi, kabupaten kota ini masih belum sesuai dengan target 30%. Ya, meskipun kita tahu bahwa regulasinya memperhatikan keterwakilan 30% anggota KPU perempuan. Saya tidak bisa menyampaikan data di Bawaslu ya. Saya bicara data dari KPU. Nah, lanjut Mbak, kita lihat kendalanya. Kendalanya itu jumlah SDM perempuan untuk mengisi jabatan penyelenggara pemilu itu terbatas. Penyebabnya salah satunya adalah faktor budaya, di mana perempuan itu dianggap tidak punya otonomi dalam mengambil keputusan dan kepemimpinan. Jadi untuk mendaftar sebagai anggota KPU, mungkin atau Bawaslu juga ini harus minta izin dulu ke suami atau ke orang tua. Bahkan di beberapa daerah yang kondisi geografisnya agak sulit ya, di daerah Kepulauan, di daerah Papua, mungkin Papua Barat atau di NTT yang kepulauan itu, juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Yang ini ya, bukan yang ad hoc ya, di KPU-nya. Gitu. Nah, distribusi pengetahuan kepemiluan dan politik terbatas.
pengalaman dalam kepemiluan juga terbatas, ya. Baik organisasi masyarakat maupun pengalaman di dalam kerja-kerja kepemiluan. Nah, proses seleksi ini cenderung netral gender, mulai dari tahapan regulasi. Kalau regulasinya memberi afirmasi ya 30%, memperhatikan sekurang-kurangnya. Jadi masih memperhatikan sekurang-kurangnya 30%. Tetapi dalam pengambilan keputusan di dalam proses seleksi ini, kalau saya memandangnya masih netral gender. Jadi mulai dari perencanaan, implementasinya, ya. Dan kepentingan politik yang masih potensial menghambat perempuan itu sendiri. Karena tadi ya ada stigma bahwa perempuan ini tidak layak di dalam kepemimpinan, nanti dia itu sensitif lah, jadi pengambilan kebijakannya dianggap bisa jadi tidak objektif karena lebih perasaan, ya. Jadi itu subjektivitasnya masih tinggi. Gitu. Nah, apa sih yang ke depan kita perlu upayakan? Tentunya perlu strategi yang sistematis dan afirmasi mulai dari proses seleksi sampai keterpilihannya sebagai anggota penyelenggara pemilu. Ini memang perlu kerja bersama, tidak bisa parsial, diperlukan kerja bareng pemerintah dan DPR sebagai pengambil kebijakan di dalam menyusun undang-undang maupun masyarakat dalam arti baik pemerhati perempuan khususnya pemilu ini perlu bersama-sama menggalang strategi dan mengawal sehingga proses rekrutmen penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ini ada keberpihakan, jadi tidak netral gender. Selama kebijakan itu masih netral gender, dari proses kebijakan hasilnya bisa jadi dia akan menjadi netral juga yang justru merugikan perempuan. Jadi karena netral kan tidak berpihak sana sini, tetapi dalam proses alamiahnya pasti laki-laki karena ada beberapa faktor tadi ya, subjektivitas, budaya patriarki itu cenderung peluangnya lebih besar kepada laki-laki untuk terpilih menjadi penyelenggara. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemicu. Nanti mohon maaf saya kalau beberapa saat mengundurkan diri karena harus bergabung dengan teman-teman di KPU Provinsi Jambi. Begitu saya kembalikan kepada moderator, Mbak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau kurang di dalam penyampaian saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inung. Kami ucapkan mohon izin sebentar Ibu. Kami akan mengambil foto bersama. Untuk tag dulu sebelum Ibu mundur karena ada kegiatan lain yang harus diselesaikan. Silakan, Mbak. Mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk bisa membuka kamera karena kami akan mengambil foto kegiatan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih. Udah, Pak? Udah? Terima kasih sudah kami ambil gambar. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Nur Aini, anggota DPR Republik Indonesia yang telah ikut bergabung bersama kami pada acara webinar Rabu Mudi spesial hari ini. Untuk selanjutnya, acara webinar diskusi akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, kepada Ibu Siti Mariam, anggota KPU Kabupaten Serang, Divisi Sosdikri Farmas. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Lala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
yang terhormat Ibu Inung dari KPU RI, yang terhormat Bu Haja Iim Rohimah dari KPU Provinsi Banten, yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Serang beserta seluruh rekan-rekan Komisioner Kabupaten Serang beserta seluruh staf, yang saya hormati para narasumber. Alhamdulillah ini sudah hadir semua dari 4 narasumber yang kita undang. Ada Ibu Haja Iim Rohimah selaku dari KPU Provinsi Banten, ada Ibu Haja Nur Aini anggota DPR RI dari Komisi 4 Dapil Banten 2, ada Ibu Haja Ida Nur Aida, kebetulan beliau adalah Asda 3 di pemerintah Kabupaten Serang. Terus ada juga Ibu Khairunisa atau biasa dipanggil Mbak Ninis atau Bu Ninis, beliau adalah Direktur Perludem, salah satu tokoh daripada pengamat di kepemiluan. Bapak Ibu yang saya hormatin, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan alhamdulillah setelah saya coba cek, ini ternyata ibu-ibu semua, tapi ada bapak-bapaknya, tapi untung tidak pakai kerudung ini bapak-bapaknya. Kalau pakai kerudung kayaknya asik nih, gitu kan. Bapak Ibu yang saya hormatin, saya juga ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Inung yang sudah memberikan gambaran atau juga, dan kebetulan beliau juga mewakili dari Bu Evi, tadi sudah memberikan gambaran tentang perempuan terutama di ranah politik. Ya, ini hari ini memang betul kita dalam rangka untuk untuk memperingati Hari Ibu, yaitu 22 Desember, yang mana KPU Kabupaten Serang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkaitannya ada kegiatan webinar Rabu Ngopi yang memang spesialnya adalah untuk Hari Ibu, gitu kan? Di mana kami memang memunculkan 3 tema, yaitu peran perempuan, demokrasi, dan pemilu, yang nanti akan ada catatan, harapan, bagaimana pemilu serentak di 2024 nanti. Dan kebetulan pematerinya ini sudah hadir semua dari penyelenggara pemilu, dari peserta pemilu, ya kan, terus juga dari pemerintah daerah juga, dan juga dari pengamat pemilu sendiri. Terkait dengan perempuan, ya, kalau ibu sudah pasti beliau adalah perempuan, tapi perempuan belum tentu jadi ibu. Karena apa? Ya karena memang perempuan itu kan ada macam juga. Ada, karena memang di sini kalau kita coba lihat yang namanya perempuan ini kan ini jenis kelamin atau juga dari segala jenis umur, gitu kan. Kalau sudah jadi ibu, otomatis dia adalah perempuan. Tapi kalau perempuan belum tentu dia jadi ibu, gitu kan. Kalau belum memiliki anak, berarti kan belum disebut ibu, gitu kan. Nah, ketika keterkaitan dengan demokrasi, ya kan, kita sudah ini tadi juga sudah digambarkan oleh Bu Inung, gitu kan. Terus juga bagaimana pemilu nanti akan ke depan seperti apa. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ini narasumber kayaknya sudah hadir semua, kepada para narasumber nanti akan kami berikan waktu, mudah-mudahan bisa cukup maksimal 20 menit, gitu kan. Ya kalau bisa kurang, alhamdulillah. Kalau bisa nambah, kita juga lihat nanti, karena memang kegiatan ini kita akan mudah-mudahan bisa selesai di jam 12 dengan 4 narasumber ini. Kita akan coba mengupas bagaimana peran perempuan dalam demokrasi, dalam pemilu, bagaimana catatan dan harapan untuk 2024 nanti dari segi penyelenggaranya, peran penyelenggaranya, dari pesertanya yang nanti akan diwakili oleh Bu Haja Nur Aini, terus juga dari pemerintah daerah yang nanti akan diwakili oleh Bu Ida, dan dari pengamat politik
atau juga konsen terhadap pemilu, yaitu dari Perludem, yaitu Bu Ninis gitu kan. Baik, untuk menyingkat waktu, mungkin saya akan memberikan waktu terlebih dahulu buat Bu Haja Nur Eni. Sudah bisa hadir, Bu Haja? Sudah siap. Sudah siap. Baik. Nah, kita akan coba mulai dari peserta pemilu dulu. Nah, ya kan, ini beliau ya kemarin yang sudah berperan aktif dalam arti ya. Beliau sudah terjun secara langsung sampai akhirnya beliau menjadi orang sukses dalam arti mewakili perempuan yang ada di salah satunya adalah Provinsi Banten yang di 2019 kemarin beliau menjadi salah satu peserta dan alhamdulillah beliau ya salah satu yang memang bisa duduk di parlemen juga. Nah, untuk beliau ya ini untuk lebih jelasnya nanti bisa para peserta juga tahu beliau, yang pasti kalau di Banten pasti sudah kenal beliau. Beliau adalah Ibu Haja Nur Eni SOS MSI gitu kan. Anggota DPR RI periode 2019-2024. Ini juga beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten 2014-2019, beliau juga pernah jadi Ketua DPRD Kota Serang 2009-2014. Jadi kalau dilihat dari runtutan tingkatan dari atas sampai bawah, beliau mengalami semua, dari DPRD Kota, gitu kan, DPRD Provinsi, dan sekarang beliau duduk di DPRD RI, dan beliau kalau tidak salah dari perwakilan Partai Demokrat gitu kan, dan perwakilan dari Banten 2 yaitu Dapil Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Cilegon ya. Untuk lebih jelas tentang beliau nanti mungkin beliau sendiri yang akan menyampaikan secara detail. Kepada Bu Haja Nur Eni dipersilakan. Mohon di ini host beliau masih di mute. Dipersilakan Ibu, bisa dibuka ininya. Suaranya masih belum muncul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati. Bapak Abidin Nasar selaku Ketua KPU Kabupaten Serang. Ada juga hadir di sini Ibu Nur Sarifah ya. Beliau mewakili dari Ibu Evi Novda Ginting. Beliau sebagai Biro Pengaturan Perundang-undangan. Ibu-ibu yang hebat, yang cantik-cantik, para narasumber. Hadir di sini Ibu Haji Imrohimah, Komisioner KPU Provinsi Banten. Hadir juga Ibu Aida yang mewakili sebagai Ibu Asda 3 yang mewakili dari Ibu Ratu Hasanah, Ibu Bupati. Hadir juga Ibu Hairunisa Nur Agustianti, Direktur Eksekutif Perludem, serta dipandu oleh moderator yang cantik pula. Sebelumnya saya ingin mengucapkan
selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat dan kuat seluruh Indonesia, termasuk ibu-ibu, calon ibu, ataupun akan yang menjadi ibu yang hadir di dalam webinar ini, serta untuk Bapak juga nih ya. Semoga melalui peran ibu yang kuat, yang tangguh, akan menghasilkan fondasi ketahanan keluarga dan ketahanan nasional yang kuat pula. Dan pesan untuk para bapak, harus selalu mencintai ibu, baik ibu kandung maupun ibu dari anak-anak. Jadi jangan sampai tersakiti intinya ya ibu-ibu ya. Serta terus mendukung peranan ibu baik di keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pertama, saya mengucapkan apresiasi serta terima kasih yang tak terhingga atas undangan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah saya merasa bangga, senang bisa hadir bersama-sama di acara webinar ini. Tentu bahasan yang luar biasa, momen Hari Ibu ini yang akan dikupas kaitan perempuan dan segala dimensi kaitan dengan pemilu di tahun 2004, catatan dan harapan. Ini merupakan tema yang memang terus digulirkan ya, wabil khusus untuk para ibu-ibu. Nah, tadi udah banyak disampaikan kalau dari dimensi perempuan dan politik serta pemilu dari yang lebih mumpuni ya sebagai penyelenggara KPU RI, luar biasa ya. Dan ini belum tidak bisa ditampilkan ya, tapi saya improve aja kali ya, mungkin Bisa ya. Ibu. Dan Bisa. bisa share screen. Dari saya atau dari pihak panitia? Dari kami nanti. Oh, oke, baik. Dari kami, Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya. Mungkin di sini saya mencoba terlebih dahulu ya kaitan perempuan dari sisi beberapa aspek dan dimensi, baik itu permasalahan perempuan dalam pembangunan, perempuan dan keluarga, ada juga perempuan dan demokrasi. Nah, ini mungkin yang harus sama-sama kita memiliki satu pandangan serta alur pikir bagaimana perempuan ke depan di samping tingkat partisipasi dalam bidang apapun harus semakin banyak. Nah, tentu juga aksi daripada perempuan ke depan dalam pembangunan baik daerah serta nasional ini juga harus mendapat dukungan serta harus semakin kuat ya dorongannya agar apa yang menjadi wujud cita-cita para perempuan, baik para pendahulu perempuan kita yang sudah duluan berjuang, ini juga akan tercapai. Nah, baik, saya melihat terlebih dahulu potret perempuan ya. Sebelum saya masuk, mungkin dari sisi pengalaman selaku saya sebagai aktor mungkin di bidang demokrasi dan politik yang sudah pernah bertarung ya, gitu maksudnya pengalaman ini mungkin sebagai motivasi, mudah-mudahan sebagai inspirasi para perempuan-perempuan hebat yang ada di Provinsi Banten untuk bisa maju di bidang apapun itu, baik politik maupun di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Baik, next. Jadi kalau melihat potret perempuan, 2/3 perempuan di dunia termasuk di Indonesia juga masih termasuk kategori miskin. Apalagi saat pandemi COVID-19 saat ini. Jadi yang terlihat ataupun menerima dampak dari COVID-19, baik ekonomi ya, kesehatan, itu adalah kaum perempuan. Itu realitanya. Yang berikutnya bahwa perempuan juga masih tertinggal dan ditinggalkan dalam bidang politik. Nah, nanti ini kita akan angkat dari dimensi perempuan terhadap demokrasi dan pemilu. Di Indonesia, 65% anak
tidak sekolah adalah perempuan. Mungkin dari data nih ya, data BPS, Kementerian Pendidikan, ini merilis juga bahwa 65% anak tidak sekolah adalah kaum perempuan. Mungkin rata-rata lama sekolah dan sebagainya. Di samping itu, pelayanan kesehatan. Coba lihat dulu ya, potret dulu. Pelayanan kesehatan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan, angka kematian ibu yang tinggi, salah satunya disebabkan oleh asupan gizi yang buruk, masih sedikitnya perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, anggaran pembangunan masih belum peka terhadap permasalahan perempuan. Nih, pasti ini yang menarik nih, kaitan anggaran. Nanti saya ceritakan. Next, selanjutnya saya melihat dari permasalahan dulu ya, dimensi perempuan dalam pembangunan juga nih. Jadi masih ada ketimpangan akses, kontrol terhadap sumber daya antara laki-laki dan perempuan, masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta masih kurangnya manfaat pembangunan itu sendiri bagi perempuan. Coba kita lanjut lagi ya. Next. Nah, dimensi perempuan dan keluarga. Ini menarik nih ya, perdebatannya pasti dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Bagaimana peranan perempuan untuk bisa disupport dari lingkungan keluarga, khususnya suami dan anak-anak. Biasanya di sini perdebatan. 2/3 jumlah jam kerjanya dipakai untuk mengurus dan mendidik anak. Walaupun kodrat kita ya, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak, ini saya kira ini juga perlu pengaturan, perlu kerjasama antara peranan istri dan suami ini harus ditingkatkan. Komunikasi yang erat juga harus dibangun. Pendidikan perempuan yang baik akan membawa perbaikan kepada seluruh keluarganya. Ini sepakat. Tadi karena hasil potret tadi bahwa 65%-nya anak yang sumber dayanya khusus dari pendidikan yang rendah adalah dari kaum perempuan, dari perempuan. Nah, makanya di sini nih, pendidikan perempuan yang baik akan membawa perbaikan ke seluruh keluarganya. Karena pendidikan yang baik adalah dimulai dari keluarga. Madrasah keluarga adalah madrasah anak adalah dari ibu terlebih dahulu, dari keluarga yang harus tercipta ya. Kesehatan ibu yang baik akan meningkatkan kesehatan bayi atau anak juga di lingkungan keluarga. Ini persoalan-persoalan. Nah, tentu kenapa saya angkat seperti ini? Karena kalau kaitan dengan perempuan, apalagi ibu ya, ini pasti ada kaitan terhadap reproduksi, kesehatan reproduksi, habis melahirkan, seperti apa, ya, pasca lahiran, bagaimana kondisi psikologis dan fisik si ibu tersebut setelah melahirkan, ini yang harus diperhatikan oleh keluarga kita, ya, khususnya suami dan anak-anak kita. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan lebih memudahkan kebijakan yang peka terhadap permasalahan perempuan. Nah, ini juga tentu kaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Next. Lanjut. Perempuan dalam demokrasi. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih ya, karena judulnya itu perempuan dalam demokrasi pemilu. Keputusan pemecahan masalah akan lebih tepat apabila yang merasakan masalah terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan lebih memudahkan kebijakan yang peka terhadap permasalahan perempuan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosial sebagai manusia. Kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama, serta pemberdayaan perempuan sangat strategis bagi upaya pemecahan masalah pembangunan demokrasi, khususnya saat ini. Nah, pemberdayaan perempuan kaitan dengan demokrasi, tentu ini yang harus didorong ke depan agar afirmatif 30% ini bisa terlaksana. Lanjut. Peta keterwakilan perempuan Banten ya di lembaga legislatif, khusus saya mencoba dari sisi keterwakilan lembaga legislatif ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nur ya dari KPU RI bahwa
peta politik afirmatifnya yang memang saat ini saya sendiri merasakan bahwa afirmatif 30% ini belum tercapai. Di samping itu mungkin naik turun perolehan suara Dewan Perempuan baik tingkat daerah maupun nasional ini masih dilematis. Nah, ini tentu harus dilakukan analisis lebih mendalam lagi dari beberapa pihak. Ya, analisis ini bisa dilakukan baik mungkin dari akademisi atau bisa juga dari lembaga-lembaga independen atau penyelenggara pemilu dan sebagainya. Harus dilakukan analisis secara mendalam, komprehensif, karena untuk dorongan-dorongan saya kira sudah gencar sekali pemerintah melakukan upaya-upaya ya, baik pemerintah pusat maupun daerah, partai politik, akan tetapi tiap 5 periode selalu keterwakilan perempuan di parlemen ini masih belum mencapai 30%. Nah, tentu ini harus ada upaya-upaya. Kalau dari sisi regulasi, peluang dan tantangan, ingin saya sampaikan bahwa peluang tersebut itu sebetulnya sudah ada, baik dari sisi regulasi maupun dari dukungan masyarakat, lingkungan, tokoh agama, dan sekitarnya. Seperti misalkan, regulasi apa saja sih yang ada saat ini, dari sejak dulu ya, bicara keterwakilan perempuan ini menarik. Tiap perhelatan pemilu, pasti regulasinya juga itu akan mengalami perubahan. Nah, tentu pergeseran-pergeseran ini yang memang harus diambil oleh para perempuan yang ada di Provinsi Banten yang memang punya niatan ya untuk bisa ikut terjun ke dunia politik agar lebih keberadaan individu perempuan itu lebih bermanfaat, lebih ingin untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa tercinta, rakyatnya ya, khusus di Provinsi Banten dalam hal mengawal percepatan pembangunan baik daerah maupun nasional. Seperti misalkan di Undang-Undang Dasar 1945 saja sudah mengamanatkan, menjamin bahwa setiap warga negara itu kan memiliki hak ya dan kewajiban di bidang politik dan lainnya antara jenis laki-laki dan perempuan. Tidak ada itu perbedaan. Termasuk di Al-Quran sendiri. Bagaimana di Al-Quran sudah mengatur laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan di mata Allah. Yang membedakan adalah amal perbuatannya. Gitu. Nah, di sini di dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia perpolitikan, dalam dunia demokrasi saat ini yang kita anutkan di negara kita adalah negara demokrasi. Dituntut negara kita itu untuk lebih rakyatnya memiliki partisipasi aktif dalam hal mengawal pembangunan. Nah, di samping itu juga di GBHN ya sudah menyebutkan juga bagaimana perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak juga, tanggung jawab. Tahun 78 persamaan hak tanggung jawab yang termuat eksplisit dalam GBHN. Yang intinya itu persamaan tanggung jawab. Terus ada lagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Ini kaitan dengan segala bentuk diskriminasi perempuan ini kan dihilangkan. Jadi sudah tidak ada lagi ya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Nih yang sudah diratifikasi ya dulu Undang-Undang tahun 80. Nah, ada lagi mungkin regulasi yang memayungi terhadap partisipasi perempuan, celah-celah perempuan untuk bisa terlibat langsung dalam hal partisipasi di bidang apapun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Pasal 46 mengenai keterwakilan perempuan di segala bidang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, ini juga sudah diratifikasi, dan yang terbaru nih adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya mungkin yang terbaru lagi
mungkin ini yang belum belum disosialisasikan. Undang-undang pemilu serentak ini akan seperti apa, mungkin ini yang akan dibahas secara bersama-sama di forum yang terhormat ini. Nah, artinya dengan adanya regulasi yang ada, baik dari Undang-Undang 45, GBHN, undang-undang yang lain yang dulu-dulu yang sudah diratifikasi, maupun undang-undang pemilu yang baru ini yang nanti akan sama-sama kita dengarkan ya, seperti apa sosialisasi dan bentuk secara teknisnya untuk bisa lebih mengarah partisipasi perempuan di dunia politik di tanah air ini. Nah, perempuan di kancah politik ini kan bukan hal yang baru, di mana ini mengalami transformasi yang cukup besar ya di semua bidang saya kira. Seperti misalkan di ranah publik kita tahu transformasi ini perempuan juga sudah mulai muncul, seperti misalkan ketua DPR ya, di ranah politik ketua DPR seorang perempuan. Di samping itu di ranah publik para menteri yang ada di tanah air kita ada juga yang mewakili dari perempuan. Seperti saya di Komisi 4, di mana menteri-menteri yang ada tidak melulu laki-laki. Ya alhamdulillah ya, bangga. Ada Ibu Siti Nurbaya, Menteri LH, belum di mitra yang lain, ada Menteri Tenaga Kerja, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta masih banyak menteri-menteri yang dari kaum kita ya, kaum perempuan, untuk berkiprah aktif dalam mengawal pembangunan. Begitupun di daerah. Dulu kita punya Gubernur Banten yang pertama perempuan. Dan alhamdulillah di eksekutif ya, dari beberapa provinsi, 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, itu 4 wilayah ini dikuasai oleh kepala daerah perempuan. Nah, ada Ibu Airin, ya, Bu Iti, Ibu Tatu Hasana, ada Ibu Irna, ya, dulu Cilegon juga. Nah, ini artinya bahwa di Banten kaitan dengan keterwakilan perempuan di eksekutif yang sudah tidak diragukan. Ya, tapi kalau bicara di ranah politik, ini harus ada upaya afirmatif 30% ini harus benar-benar diupayakan secara penuh dengan kerja keras, keseriusan. Butuh dukungan semua pihak, baik dari pemerintah, pusat, daerah, KPU sebagai penyelenggara, mungkin para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, agar upaya-upaya afirmatif 30% ini bisa terwujud. Nah, bahwa dorongannya ya, apa sih upaya yang ingin dilakukan, gitu? Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi sudah disampaikan ya data dari KPU, saya tidak akan mengulas berapa jumlah dewan. Mungkin saya akan mengulas dari sisi Ibu, jumlah 3 menit lagi ya. Oh, baik. Jadi tidak akan mengulas untuk jumlah anggota dewan yang ada di daerah ya, mungkin KPU yang akan menyampaikan. Nah, paling gini, saya mengharap ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan agar pemilu ke depan lebih berkualitas. Karena melihat dari aturan terbaru pemilu serentak 2024, tentu ini juga harus disiapkan secara optimal agar dengan adanya pemilu serentak ini tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, bahkan lebih parah dari pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi pemilu ke depan ini karena serentak 2024 jangan hanya dimaknai ya sebagai agenda rutin 5 tahunan yang menjemukan masyarakat menjadi a priori. Ini yang harus terus digencarkan, bentuk sosialisasi, media cetak, tatap muka di berbagai sekolah, di kampus, tokoh-tokoh dan sebagainya. Terus karena ini merupakan serentak, nah kita tahu pengalaman kemarin banyak korban ya dari para penyelenggara pemilu, ini terutama di tingkat masyarakat di desa, ini juga harus mulai disiapkan dari sekarang. Nah, di samping itu, partisipasi atau keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu, baik pusat
daerah sampai ke tingkat desa, tingkat RT RW, ini juga harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya keikutsertaan atau partisipasi perempuan di demokrasi politik ya, ini juga mulai dimunculkan. Pemikirannya, pandangannya sudah harus bagaimana perempuan bisa mengawal itu semua. Karena tadi berdasarkan data 50% pemilih adalah dari kaum perempuan. Akan tetapi kenapa hasilnya tidak memenuhi 30%? Pasti itu kan mungkin ada hal-hal yang lain, alasan-alasan lain ya internal si perempuan itu sendiri. Dan saya melihatnya ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, jadi pendidikan politik ya harus dimulai dari keluarga. Di samping itu juga pendidikan politik kaitan dengan pemilu ini juga harus mulai diberikan ruang dalam kurikulum pendidikan. Nah, ajak di situ para perempuan, anak-anak remaja untuk bagaimana berbicara kaitan politik pembangunan yang ada saat ini, pembangunan yang di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, dorongannya, upayanya adalah bagaimana anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik ini juga untuk terus diwajibkan ikut berorganisasi, baik itu organisasi kampus maupun ekstra kampus di lingkungan masyarakat dan sebagainya, agar perempuan-perempuan muda ini juga bisa melek terhadap perpolitikan yang ada di tanah air kita, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil dan partisipasi dalam kancah politik. Nah, ini peranan ini yang saya maksud, bagaimana peranan KPU sebagai penyelenggara juga melakukan pendampingan kepada perempuan yang ada di Banten ya, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mempersiapkan juga perempuan-perempuan anak muda untuk tertantang, untuk masuk ke dunia politik. Ikut aktif di dalam partai politik, memberikan penyadaran terhadap kaum perempuan, supaya ikut dalam kegiatan-kegiatan politik, misalkan menjadi tim sukses, ikut berkampanye, atau ikut mensosialisasikan dari perhelatan 5 tahunan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, oleh KPU ya. Mungkin itu rekomendasi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan pemilu serentak ini lebih berkualitas lagi dan lebih menghasilkan para aktor-aktor politik baik tingkat lokal maupun nasional yang lebih mumpuni, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Eni. Pinginnya mau panjang Bu. Ya tadi materi yang disampaikannya begitu menarik sekali ketika berbicara tentang perempuan gitu kan, demokrasi dan pemilu 2004, karena beliau pelaku sejarah secara langsung bagaimana menjadi peserta sampai akhirnya beliau bisa duduk gitu kan. Ini adalah, saya yakin materi yang disampaikan beliau itu adalah pengalaman beliau gitu kan. Kita akan bahas nanti gitu kan untuk memperdalamnya, karena memang masih ada 3 narasumber lagi gitu kan. Nanti tahan dulu buat teman-teman yang peserta yang ingin bertanya kepada beliau, gitu kan. Nanti kita akan berikan kesempatan boleh bertanya secara langsung melalui raise hand atau juga melalui chat juga kita akan indikan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditampung, nanti ditujukannya kepada siapa. Baik, ini juga kami ucapkan selamat datang juga. Ini ternyata di peserta juga banyak dari kabupaten kota yang lain, ada dari Pandeglang, ada dari Masudi, ada dari Lebak, Kota Bandung, Pekanbaru Riau, ada juga dari Hulu Sungai Tengah, dan juga ada beberapa kabupaten kota yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih telah berpartisipasi untuk bisa bergabung dengan kegiatan kami. Baik. Untuk narasumber selanjutnya, ini kayaknya sudah siap-siap. Ada Mbak Ninis dari Perludem untuk bisa memberikan berbagi ilmunya dalam rangka webinar kali ini. Kepada Bu Ninis, sudah bisa masuk atau sudah bisa untuk gabung?
Ya, Ya. baik. Suara Kalau saya untuk terdengar pertanyaan jelas, Bu? nanti kita tampung semua. Sudah jelas Bu Nilis. Gambarnya juga jelas sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi ini ya. Selamat pagi, selamat siang ibu-ibu ya, dan ada bapak-bapaknya juga. Terima kasih saya sudah diundang di diskusi hari ini. Selamat Hari Perempuan Indonesia, selamat Hari Ibu ya untuk kita semua. Apa yang saya hormati tadi ada Bu Inung, lalu ada Pak Ketua KPU Serang, ada Bu Nuraini, ada Bu Iim. Mohon maaf kalau saya nggak bisa sebutkan semuanya. Saya langsung saja ya bicara. Saya boleh dikasih izin share screen, Bu? Boleh Bu, boleh. Host mohon untuk di ini. Ya. Oke, sambil menunggu, langsung saja ya kalau kita bicara soal peran perempuan dalam demokrasi, dalam politik, memang ya kalau kita bicara demokrasi nggak mungkin kalau nggak melibatkan perempuan ya. Ada ungkapan yang bilang kalau demokrasi tanpa melibatkan perempuan itu kan kalau asas pemilu kita ya, asas dan prinsip pemilu kita tuh ada salah satunya adil ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Adil itu bukan hanya sekedar adil dalam artian perlakuan kepada calon atau peserta pemilu itu tidak berat sebelah gitu ya, tidak menguntungkan salah satu pihak, tetapi adil juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua yang terlibat gitu ya, kelompok-kelompok, semua kelompok perempuan gitu ya, komunitas disabilitas, masyarakat adat misalnya, semua harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, tidak boleh ada yang merasa tereksklusi. Bahkan di Undang-Undang Pemilu itu sudah masuk satu prinsip gitu ya, inklusif ya. Itu biasanya di setiap peraturan di Undang-Undang Pemilu ada, di setiap peraturan KPU itu selalu mencantumkan ada prinsip inklusivitas gitu ya. Artinya ya penyelenggaraan pemilu ini tidak boleh sifatnya diskriminatif terhadap salah satu kelompok. Dan dalam diskusi hari ini kita bicara soal bagaimana pelibatan perempuan dalam demokrasi. Nah, sebentar. Nggak banyak slide saya, mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Nanti diingatkan saja Bu Mariam kalau sudah